Ketua Umum Relawan Kami Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution, siap memasuki gelanggang yang menjadi arena pertarungan antara kubu Jokowi dengan Rais Suryo CS. Langkah itu ditempuh Rasman dengan rencana melaporkan podcaster Mikael Sinaga yang selama ini disebut-sebut memihak Roy Suryo CS. Usai mendapat surat kuasa dari Arif Ihsan, Rasman berencana melaporkan Mikael Sinaga atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelumnya, santer dikabarkan jika Mikael Sinaga disebut-sebut telah mencatut nama Arif Ihsan saat melakukan kunjungan ke Solo untuk bertemu Jokowi. Arif yang tidak terima dengan pencatutan namanya lantas menunjuk Rasman sebagai kuasa hukumnya dan memutuskan mengambil tindak tegas dengan rencananya membuat laporan pidana terhadap Mikael Sinaga. Lantas seperti apa kronologisnya hingga Arif Ihsan sampai dibuat meradang dengan pencatutan yang dilakukan Mikael Sinaga? 1 minggu sebelum Lebaran, Saudara Arif Ihsan yang semua orang tahu memang Arif ini adalah bahagian yang ikut bersama dengan timnya Roy Suryo dan teman-teman atau Roy Suryo CS, terutama dalam penjualan atau manajemen Gibran Endgame. Dan pada saat itu Saudara Michael Sinaga ini merasa berkeberatan pada saat Michael Sinaga menyampaikan statementnya di salah satu program TV swasta. Saudara Arif Ihsan ini merasa keberatan karena dia mengatakan kepada saya bahwa pertama, Bang Rasman, saya keberatan sekali dengan pernyataan Michael Sinaga dan itu bohong. Saya katakan ya kalau bohong silakan bantah. Nah, terus kita berdiskusi, akhirnya Adinda, saya panggil Adinda saja, Adinda Arif sepakat untuk menunjuk saya menjadi kuasa hukumnya sekaligus menjadi juru bicara terkait dengan statement dari Saudara Michael Sinaga. Saya tanya, apa poin keberatannya? Pertama, dia mengatakan bahwa pernyataan Michael Sinaga terkait dengan nama yang menurut dia dicatut dalam surat kepada Bapak Joko Widodo yang itu atas inisiatif dari Saudara Michael Sinaga. Ternyata pada saat live sebelum Lebaran itu, di situ ada pernyataan dari Michael Sinaga bahwa ada surat yang dalam bentuk draft di chat WA yang akan dikirimkan kepada Pak Jokowi, yang kira-kira poinnya ingin silaturahim lah ke kediaman Pak Jokowi. Dan di situ dicantumkan bahwa ada nama Michael Sinaga sebagai koordinator, yang kedua ada nama Arif Ihsan sebagai sekretaris. Nah, di Arif Ihsan sebagai sekretaris itulah Adinda Arif menyatakan keberatan. Karena itu dia menganggap bahwa ini adalah fitnah, pencemaran nama baik, dan apalagi ini terkait dengan surat yang akan ditujukan kepada Bapak Jokowi. Tapi dia menganggap bahwa ini terlalu maju, gitu. Pasti akan berisiko kepada grup yang lain, kepada tim yang lain. Katakan Rismon, kepada Roy, kepada Tifa, kepada Refli Harun, kepada Ahmad Kozinuddin, Gofur, kepada Kurnia, kepada Rustam Effendi, kepada Rizal Fadila, dan lain-lain. Karena pada waktu itu Saudara Rismon juga kan belum menyatakan permohonan restoratif justice kepada Pak Jokowi. Nah, karena itu maka dia kaget, kok ternyata nama dia dicatut. Dan di luar dugaan dia, setelah Rismon menyatakan permohonan maaf kepada Pak Jokowi, kok tiba-tiba Saudara Michael mengungkap itu di satu TV swasta secara live. Apalagi kami lihat juga kemarin ada lagi statement yang sama dan itu mengungkap data yang seharusnya tidak perlu diungkap ke publik. Jadi 2 poin ini menurut Saudara atau Adinda Arif Ihsan, dia akan mengambil langkah hukum dan melaporkan Michael Sinaga ke Polres Jakarta Selatan dan atau Polda Metro. Kira-kira begitu. Tidak hanya akan melaporkan Mikael Sinaga, Rasman juga menyinggung langkah berani yang ditempuh kliennya saat ikut mendukung langkah Rismon yang berniat menarik kembali buku.
Jokowi, white paper dan Gibran engam dari peredaran usai mengakui kekeliruannya saat menganalisa ijazah Jokowi. Dalam penelitian terbarunya, Rismond mengakui jika ijazah Jokowi asli. Berangkat dari keyakinannya itulah Rismond berniat menulis buku baru dan menarik semua buku yang pernah ditulisnya baik bersama Roy Suryo maupun ditulis sendiri. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Maaf itu aja, tapi proses hukum tetap berproses karena hukum itu benteng negara. Mudah-mudahan muncul lebih banyak pejuang bangsa untuk melawan para pengacau negara ini yang menyebarkan fitnah dan hoaks salam kebenaran. Gerombolan orang yang gak benar dipastikan akan kesakar-sakaran pada akhirnya. Siapapun mereka, pemfitnah tetap memfitnah. Pengecut ya wajib diproses hukum. Kalau hukum tidak mau bertindak, bubarkan saja. Akhirnya mereka saling gigit sendiri. Senang kau bilang, sepertinya karena malu nangis aja, yang pasti giliranmu akan dipanggil aparat hukum, tinggal waktu yang menjawab. Indonesia belum punya presiden yang dapat memerintah, namun nama presidennya dan orangnya sudah ada, tapi kepemerintahannya belum ada. Saya Pak Tani Jelata punya komentar. Karena Bang Rasman lanjutkan bikin gerombolan keledai congek, makin stres dan menderita. Kasihan orang ini, mulai ditinggal teman-teman, mulai sadar. Rismond sangat cerdas sekali dan jujur, berjiwa kesatria. Ungkap dugaan aliran dana 5 miliar dari Charlie Chaplin dan dugaan keterlibatan Abraham Samad geng Makassar. Dulu baik-baikan, sekarang lapor-lapor kayak anak kecil, sepertinya tidak berpendidikan. Jangan melawan orang baik, itu aja sih. Audio wawancara Rasman, notis banget geng guys. Pengacara tidak laku, nggak ada yang kebal hukum sekalipun presiden. Segera gas, kasih masuk, jangan biarkan berkicau buat onar. Tangkap secepatnya Roy Suryo dan penyandang dananya yang sakit hati. Gak lanjut periode. Bang Rasman, fokus pada masalahmu sendiri abang. Nanti dirimu susah, belum tentu mereka semua menolong. Status muda tersangka pencemaran nama baik pelapor Bang Hotman. Rakyat kecil jangan percaya senatornya panjang. Orang pintar jadi bodoh di negeri kita ini cuma gara-gara jasa Jokowi. Sesulit itu membuktikan jasa Jokowi, tunjukkan aja jasanya, teliti bersama, tidak usah melindungi. Kalau asli bilang asli, kalau palsu tangkap Jokowi. Begitu yang diinginkan masyarakat negeri ini. Hati-hati dengan mulusi botak ketua grup Kotoprak. Nah gini dong, langsung lapor, jangan kayak pengacara dan dokter. Dan udah jelas perkataan Farhad, tapi mingkem apakah itu jangan-jangan memangnya. Capek orang bohong dibungkus melaporkan. Hukum Indonesia lemah, ijazah tidak selesai. Negara lain terus mengurus kemajuan negara dan rakyatnya. Sementara Indonesia terus mengurus ijazah Jokowi. Padahal ijazah itu mudah, masukkan Jokowi ke penjara. Jangan buat keributan, jika asli keluarkan, selesai. Karena kebenaran masih banyak diselimuti ketakutan, maka keruhan terus terjadi. Makin berbelit-belit, oi ada nama yang muncul. Satu pasti pengacara langsung ambil ancang-ancang buat backup, terus ngelaporin. Aduh begitu aja terus aja begini sampai perang menjelak negara Asia. Cuman Indo yang saling pintar nyerang sama-sama rakyatnya sendiri. Padahal mata ini kita udah ada satu yang gugur tapi diam aja. Dimana ada gula pasti ada semut. Rasman dan Farhad sekarang sudah jadi sekolah. Rasman ini biung kerak tuh pengaruh Rismond dan kawan-kawan tuh gabung ke JKW. Astaga, jangan mau pejuang ijazah palsu. Pengacara dapat amplop yang gabung, tetap penjara hati-hati licik. Oknum ijazah palsu nggak malu. Relawan Jokowi, apa itu Man Rasman? Yang namanya relawan itu sesuatu yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan, bukan relawan untuk perorangan. Kalau termul itu sudah pas sebutannya. Rismond, pernyataanmu tidak lagi bernilai di mata rakyat. Kami lebih senang kau masuk penjara, Mik. Awalnya kasih jasa palsu, kok malah muncul buku palsu yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang sesama teman saling menghancurkan kan? Inilah yang namanya karma. Maka jangan lawan orang baik, satu persatu akan dipermalukan dunia yang hanya sesaat. Mikael wajib dipenjara. Dari dulu pengen lihat si gembros ini dibawa masuk ke lebih dalam ke kasus ini, segerakan.
gemrot-gemrot buat ribut aja. Siapa yang penipu sebenarnya? Bentar lagi kan ketahuan penipu yang asli. Ia terlalu lancang si Michael ini asal-asalan. Orang gini biasanya licik dan gak mau kalah. Kalau orang gini di kubu Termul mungkin lebih cocok CS, logikanya juga kebanyakan logika Termul. Poinnya yang diteliti itu jasanya Pak Jokowi. Apa foto jasanya Pak Jokowi baru tahu itu. Baru tahu asli apa palsu. Bentuk fisik apa foto yang diteliti. Kacau ini. Aneh pakar R ini, jelas kliennya belum tahu keselian udah mengatakan 9,9% palsu. Yang seharusnya kamu yang membuktikan, bukan orang lain yang membuktikan. Enak banget loh. Oh ya betul, kami rakyat tidak butuh info-info lain selain jasa palsu. Kalau kau Termul fokus disak segera masuk pengadilan, jangan kalian tipu-tipu. Media seharusnya berbicara dan bertindak secara profesional. Tetapi seperti yang kita lihat bagaimana media saat sudah keluar dari tugas dan fungsinya. Sementara TV merupakan salah satu media yang sudah keluar dari jalurnya. Apa yang disajikan di sementara TV selalu menghadirkan satu pihak dan tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang mereka bicarakan. Menjadi pertanyaan besar, apa tugas dan fungsi Badan Pengawasan Media ini sendiri? Apa mereka juga tidak bertindak secara profesional? Refli Harun main sama Tifa Itil. Mekail wajib dipenjara, tukang fitnah. Kalau memang benar ijazah Jokowi itu ada dan asli, seharusnya sudah dari dulu Roy CS masuk bui logika waras. Rasman Kodok ini otaknya selevel dengan Farhad Gibas, Ade Gogon, Andi Sawan, Freddy Manik. Beda kelas dengan Pak Refai Kusuma, Pak YB Irfan. Mereka berdua otaknya cerdas dan berkelas. Percuma omongan Termul dan penjilat-penjilat Jokowi bohong, dusta dan penipu semua. Gibran jadi wakil mau jungkir balik kalau udah seizin Tuhan tetap jadi wakil presiden. Tidak pernah sekolah ke luar negeri, tidak paham proses sekolah di luar negeri. Cetak buku kok sembunyikan fakta kebenaran yang sesungguhnya. Termul semuanya sama penyebar hoak penuh kebohongan. Pengacara nganggur langsung gercep pakai gara-gara arek di kelas kemarin disebut-sebut, begitulah pengacara sekarang. Kenapa sih para pengacara Jokowi ini kok kayak yang takut kalau bertempur di pengadilan? Malah mereka kayak memaksa-maksa agar pada RJ semua kocak ini. Lalu Nadib ijazah palsu ini gimana kok malah nggak dibahas? Hukum macam apa ini? Termul makin panik, udah fokus aja ijazah palsu Jokowi, nggak usah melebar kemana-mana.